Kamu merasa tertinggal karena tidak punya barang yang sedang viral. Tapi pernahkah kamu merasa takut saat melihat saldo tabunganmu yang tidak bertambah selama 6 bulan terakhir? Selamat datang di Cuan Culture. Di segmen pertama ini, aku ingin kita bicara jujur tentang sebuah jebakan yang sering kali tidak kita sadari. The Trap of Instant Validation. Kita hidup di era di mana status sosial bisa dibeli dengan satu kali klik. Tapi keamanan finansial harus dibangun dengan ribuan kali menahan diri. Kenapa kita lebih memilih beli gadget terbaru seharga 15 juta rupiah daripada mengalokasikan dana itu ke instrumen investasi? Jawabannya ada di psikologi otak kita. Secara evolusi, manusia didesain untuk ingin diterima oleh kelompoknya. Dulu, dikucilkan berarti bahaya fisik. Sekarang, tidak ikut tren berarti kematian sosial di media sosial. Namun, inilah masalahnya. Algoritma media sosial tahu titik lemah kamu. Kamu dibombardir dengan konten yang membuat kamu merasa bahwa hidup orang lain lebih berwarna, lebih sukses, dan lebih lengkap karena mereka memiliki barang tertentu. FOMO bukan sekedar perasaan emosional, tapi adalah alat pemasaran yang sangat efektif untuk menguras kekayaan masa depan kamu demi kepuasan dopamin sesaat yang hanya bertahan 24 jam. Data menunjukkan bahwa rata-rata Gen Z menghabiskan hampir 30% dari pendapatan mereka untuk pengeluaran diskresioner, hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan hanya agar tetap relevan dalam pergaulan. Bayangkan, jika 30% itu dialokasikan ke dana darurat atau reksadana dengan return konservatif, 6% per tahun, kamu sudah selangkah lebih dekat menuju kebebasan finansial di usia 30-an. Tapi ironisnya, kita seringkali lebih takut kehilangan momen snapgram daripada kehilangan momentum bunga majemuk atau compound interest. Kita terjebak dalam siklus, kerja, dapat gaji, beli validasi, lalu saldo kembali nol. Ini adalah jebakan sistematis yang didesain agar kamu tetap menjadi konsumen, bukan pemilik aset. Aku ingin kamu mulai mempertanyakan setiap pengeluaranmu. Apakah aku membeli ini karena aku butuh, atau karena aku takut dianggap tidak mampu oleh orang-orang yang bahkan tidak peduli kepadaku? Sebelum kita bedah lebih dalam bagaimana cara keluar dari lingkaran setan ini, pastikan kamu klik tombol subscribe di bawah. Di Cuan Culture, aku akan bantu kamu memahami pola pikir yang benar agar kamu bisa mencapai financial freedom dan tidak hanya terlihat kaya di permukaan. Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang bagaimana industri memanfaatkan rasa takutmu. Sekarang, aku ingin mengajak kamu melihat sisi logisnya lewat matematika sederhana yang sering kali kita lupakan saat sedang scrolling di media sosial. Dalam dunia keuangan, ada satu konsep yang disebut sebagai opportunity cost atau biaya peluang. Sederhananya begini, setiap kali kamu memutuskan untuk mengeluarkan uang, kamu bukan hanya kehilangan uang itu, tapi kamu juga kehilangan kesempatan untuk membuat uang itu bekerja untukmu di masa depan. Mari kita bedah datanya. Katakanlah kamu tergiur membeli gadget terbaru, koleksi merchandise yang lagi viral, atau tiket konser yang sebenarnya di luar budget kamu sebesar Rp500.000. Mungkin bagi kamu Rp500.000 terasa kecil. Cuma sekali ini saja, pikirmu. Tapi coba kita gunakan kacamata jangka panjang. Jika Rp500.000 itu tidak kamu belanjakan untuk tren musiman dan justru kamu investasikan ke instrumen dengan return rata-rata 10% per tahun dalam 25 tahun ke depan, saat kamu mungkin sudah berkeluarga atau ingin pensiun dini, uang itu akan tumbuh menjadi sekitar Rp5.400.000. Artinya, barang yang kamu beli hari ini demi gengsi sesaat sebenarnya memiliki harga asli sebesar 10 kali lipat di masa depan. Setiap Rp500.000 yang kamu buang untuk hal-hal yang tidak esensial adalah hilangnya potensi Rp5 juta di masa tua nanti. Aku ingin kamu menyadari satu hal pahit ini. Pengakuan sosial yang kamu dapatkan hari ini melalui likes atau pujian teman karena kamu up to date sebenarnya dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kamu sedang menukar kebebasan finansialmu di masa depan hanya untuk validasi dari orang-orang yang mungkin tidak akan ada di sana saat kamu kesulitan keuangan. Pertanyaannya sekarang, apakah tren itu masih terasa berharga saat kamu tahu nilai aslinya di masa depan?
Inilah kenapa penting bagi kamu untuk mulai disiplin sejak sekarang. Jangan biarkan masa depanmu tergadaikan hanya karena rasa takut tertinggal tren yang dalam 3 bulan ke depan pun sudah dilupakan orang. Kalau kamu ingin terus belajar bagaimana cara mengelola uang dengan lebih pintar dan logis, jangan lupa klik subscribe. Di Cuan Culture, aku akan menemani kamu berproses mencapai financial freedom supaya kamu tidak hanya terlihat kaya, tapi benar-benar memiliki aset yang nyata. Yuk, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk mengatasi rasa takut ketinggalan ini, aku menyarankan kamu mulai menerapkan satu sistem yang sangat terukur, yaitu protokol keuangan 50-30-20 secara disiplin. Ini bukan sekedar teori, tapi merupakan pagar pengaman supaya kamu tetap bisa menikmati hidup tanpa harus mengorbankan stabilitas finansial di masa depan. Dalam protokol ini, kita membagi alokasi pendapatan kamu menjadi 3 bagian besar. Pertama, 50% harus dialokasikan untuk kebutuhan pokok atau needs. Ini termasuk uang kos, biaya makan sehari-hari, hingga transportasi. Kedua, 30% harus kamu kunci untuk tabungan atau investasi. Anggap ini adalah pajak yang kamu bayarkan untuk kesejahteraan dirimu sendiri di masa depan. Dan sisanya, maksimal 20% adalah untuk keinginan atau yang aku sebut sebagai FOMO budget. Kenapa FOMO budget itu penting? Karena aku tahu, sebagai Gen Z, tekanan sosial itu nyata. Kamu tetap butuh bersosialisasi dan mengikuti tren sesekali agar tidak merasa terisolasi. Namun kuncinya adalah batasan. Dengan angka maksimal 20%, kamu tetap bisa membeli kopi kekinian atau gadget baru selama angkanya tidak melampaui limit tersebut. Jika budget 20% itu habis, maka permainan selesai. Kamu harus berani bilang tidak pada tren berikutnya sampai bulan depan. Langkah teknis pertama yang harus kamu lakukan adalah mengaktifkan fitur auto debit di awal bulan, tepat setelah uang kiriman atau gaji masuk. Mulailah dengan angka yang realistis namun konsisten, misalnya Rp200.000 hingga Rp500.000. Fokus utama kita di tahap awal ini adalah membangun dana darurat hingga mencapai setidaknya 3 kali rata-rata pengeluaran bulanan kamu. Secara analitis, dana darurat ini adalah benteng pertahananmu. Sebelum benteng ini kokoh, kamu tidak boleh tergiur membeli barang-barang tersier yang hanya memberikan kepuasan instan. Ingat, memiliki tabungan yang cukup memberikan ketenangan pikiran yang jauh lebih mahal harganya daripada pujian orang lain atas barang yang kamu pakai. Kalau kamu merasa strategi ini masuk akal dan ingin terus belajar bagaimana cara mengelola uang dengan lebih pintar dan logis, pastikan kamu klik subscribe. Di Cuan Culture, aku akan menemani kamu berproses mencapai financial freedom supaya kamu tidak hanya terlihat kaya di media sosial, tapi benar-benar memiliki aset nyata yang terus bertumbuh. Mari kita lanjut ke bagian selanjutnya tentang bagaimana memilih instrumen yang tepat untuk menaruh 30% alokasi investasi kamu tadi. Sekarang, coba kita bedah angkanya secara logis. Aku ingin memberikan kamu sebuah simulasi nyata agar kamu bisa melihat perbedaannya dengan jelas. Bayangkan ada 2 orang. Sebut saja si A yang paling update dan si B yang paling future. Keduanya saat ini berusia 20 tahun dan punya uang dingin sebesar Rp1.500.000 setiap bulannya. Si A memilih untuk menghabiskan uang itu demi mengejar tren, untuk konser, ganti gadget tiap ada seri baru, dan nongkrong di kafe yang lagi viral supaya bisa update di Instagram. Di usia 30 tahun, si A mungkin punya ribuan likes dan memori yang seru, tapi saldo tabungannya nol atau bahkan terjebak cicilan yang belum lunas. Di sisi lain, si B memilih untuk disiplin. Dia sadar bahwa pengakuan orang lain itu sifatnya sementara. Si B mengalihkan Rp1.500.000 tadi ke instrumen investasi dengan rata-rata return 10% per tahun. Kamu tahu berapa angka yang dimiliki si B saat dia menginjak usia 30 tahun? Dia punya aset sekitar Rp300 juta. Angka 300 juta ini bukan cuma deretan nol di rekening. Ini adalah kebebasan. Di saat si A harus pusing memikirkan cara membayar tagihan bulan depan, si B punya pilihan untuk mulai membangun bisnis, membeli properti pertama, atau sekedar tidur nyenyak karena tahu dia punya dana darurat yang sangat kuat. Coba perhatikan tabel perbandingan ini. Si A mungkin terlihat kaya di permukaan, pakaiannya bermerek, gadgetnya paling baru, tapi secara aset dia rapuh. Sebaliknya, si B mungkin terlihat biasa saja, tapi dia punya fondasi ekonomi yang substantif.
Fokus kita di Cuan Culture bukan untuk melarang kamu bersenang-senang, tapi untuk menggeser prioritas kamu. Berhentilah mengejar pengakuan dari orang yang bahkan tidak peduli dengan masa depanmu, dan mulailah mengejar kebebasan untuk dirimu sendiri. Investasi di usia muda itu bukan tentang seberapa besar nominalnya, tapi tentang seberapa awal kamu memulai dan seberapa disiplin kamu menjaganya. Jangan biarkan rasa takut ketinggalan tren atau FOMO merampok masa tua kamu yang seharusnya bisa lebih tenang dan mapan. Kalau kamu setuju bahwa financial freedom jauh lebih keren daripada sekedar terlihat kaya di media sosial, pastikan kamu subscribe sekarang. Aku akan terus membagikan strategi dan logika keuangan yang masuk akal supaya kita semua bisa mencapai financial freedom bersama. Sekarang, mari kita bahas bagaimana cara konsisten melakukan alokasi ini tanpa merasa tersiksa. Pada akhirnya, aku ingin menekankan bahwa tidak ada salahnya menikmati hidup dan sesekali mengikuti apa yang sedang ramai. Namun, jangan sampai kamu mengorbankan masa depanmu hanya demi tren yang biasanya akan terlupakan dalam waktu 3 bulan saja. Kita harus jujur pada diri sendiri. Apakah barang yang kita beli hari ini benar-benar memberi nilai atau hanya sekedar upaya agar tidak merasa tertinggal dari orang lain? Ingat, kedisiplinan yang kamu bangun hari ini, sekecil apapun itu, seperti menyisihkan 10 hingga 20% dari uang jajan atau gaji pertama, adalah tiket utama kamu menuju kebebasan di masa depan. Rasa tenang saat memiliki dana darurat atau aset investasi jauh lebih berharga daripada validasi sementara di kolom komentar. Mari kita mulai mengubah pola pikir kita. Fokuslah untuk membangun aset yang nyata, bukan sekedar membangun feed Instagram yang terlihat mewah namun kosong di belakang layar. Kekayaan yang sebenarnya tidak selalu berisik. Ia seringkali tumbuh dalam diam melalui keputusan-keputusan kecil yang logis setiap harinya. Kalau kamu merasa pembahasan ini membuka sudut pandang baru dan ingin terus belajar cara mengelola uang dengan lebih cerdas tanpa terjebak drama FOMO, jangan ragu untuk klik tombol subscribe. Di channel Cuan Culture ini, aku akan terus membagikan strategi, data, dan logika keuangan yang masuk akal supaya kita semua bisa mencapai financial freedom bersama. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap disiplin, dan mari kita bangun masa depan yang mapan.